Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyajikan sebuah video yang berisi materi tentang standar alat pelindung diri atau APD yang digunakan dalam penanganan COVID-19 di ruang triase. Maka dari itu teman-teman akan menjelaskan jenis-jenis alat pelindung diri dan kegunaannya, kemudian APD apa yang cocok digunakan di ruang triase. Maka dari itu saya persilahkan kepada teman-teman untuk menjelaskan. Menurut Occupational Safety and Health Administration, alat pelindung diri atau APD didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh kontak dengan bahaya atau hazard di tempat kerja yang bersifat biologis, kimia, radiasi, fisik, elektrik, mekanik, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penggunaan APD atau alat pelindung diri. Departemen Kesehatan Republik Indonesia Depkes RI 2010 berpendapat bahwa APD bertujuan untuk melindungi tenaga kesehatan dari bahaya infeksius dari pasien ke tenaga kesehatan. Kemudian dalam hal ini dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kemudian yang kedua, dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi petugas kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu alat pelindung diri yang biasa digunakan. Adapun alat pelindung diri yang biasa digunakan yaitu masker bedah. Masker bedah ini efektif untuk mencegah penyebaran virus corona karena memiliki lapisan yang mampu menghalau percikan air liur. Jenis masker ini merupakan jenis masker sekali pakai. Masker ini memiliki 3 lapisan. Lapisan pertama yaitu anti air, yang kedua lapisan tengah berfungsi untuk memfilter kuman, dan lapisan ketiga atau lapisan dalamnya berfungsi untuk menyerap cairan keluar dari mulut. Nah, yang selanjutnya yaitu respirator N95 atau yang biasa disebut dengan masker N95. Masker ini tidak hanya mampu menghalau percikan air liur saja, tapi juga partikel kecil di udara yang mungkin mengandung virus. Masker ini terasa lebih ketat pada wajah karena telah didesain secara pas untuk menutupi hidung dan mulut orang dewasa. Nah, dan yang selanjutnya yaitu pelindung mata. Pelindung mata ini terbuat dari bahan transparan, plastik transparan yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan virus yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui mata. Alat pelindung ini harus pas untuk menutupi area mata serta tidak mudah berkabut atau mengganggu penglihatan. Nah, yang selanjutnya yaitu pelindung wajah. Pelindung wajah sama halnya dengan pelindung mata. Pelindung wajah terbuat dari bahan plastik jernih. Jenis APD ini dapat menutupi seluruh area wajah mulai dari dahi hingga dagu. Pelindung wajah ini mampu melindungi area wajah dari percikan air liur atau dahak saat pasien COVID-19 batuk atau bersin. Kemudian jenis-jenis APD selanjutnya itu yang kelima, sarung tangan pemeriksaan. Adapun manfaatnya yaitu melindungi tangan pengguna atau tenaga medis dari penyebaran infeksi atau penyakit selama pemeriksaan atau prosedur medis. Kemudian yang keenam, sarung tangan bedah, yaitu melindungi tangan pengguna atau tenaga kesehatan dari penyebaran infeksi atau penyakit dalam melaksanakan tindakan bedah. Yang ketujuh, gaun sekali pakai, melindungi pengguna atau tenaga kesehatan dari penyebaran infeksi atau penyakit, hanya melindungi bagian depan, lengan, dan setengah kaki. Kemudian yang kedelapan yaitu coverall medis, berfungsi melindungi pengguna atau tenaga kesehatan dari penyebaran infeksi atau penyakit secara menyeluruh di mana seluruh tubuh termasuk kepala, punggung, dan tungkai bawah tertutup. Yang kesembilan ada heavy duty apron atau jelemek tugas berat. Ini berfungsi untuk melindungi pengguna atau tenaga kesehatan
terhadap penyebaran infeksi atau penyakit. Yang ke-10, ada sepatu boot anti air. Ini berfungsi untuk melindungi kaki pengguna atau tenaga kesehatan dari percikan cairan atau darah. Yang terakhir, ada penutup sepatu. Penutup sepatu ini berfungsi untuk melindungi sepatu pengguna atau tenaga kesehatan dari percikan cairan atau darah. Tingkatan alat pelindung diri di ruangan UGD ada 3. Yang pertama, level 1, yaitu masker bedah, sarung tangan, dan baju kerja. Level 2 yaitu baju kerja, penutup kepala, sarung tangan, apron atau gaun, masker bedah, face shield, dan penutup sepatu. Level 3 yaitu baju kerja, penutup kepala, gaun atau coverall, sarung tangan double, masker N95, face shield, Google, sepatu boot, dan penutup sepatu. Untuk perawat yang bertugas di triase IGD, hal-hal yang perlu diperhatikan diantara lain 1. Alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini yaitu yang pertama, apron, gaun, coverall jumpsuit, yang kedua adalah penutup kepala, dan yang ketiga adalah masker bedah. Yang berikutnya yaitu menjaga jarak kontak minimal 1 meter, dan yang terakhir yaitu selalu menjaga kebersihan tangan sesuai dengan ketentuan. Bila seorang tenaga kesehatan yang sedang bertugas di ruang IGD, alat pelindung diri yang harus digunakan yang pertama itu apron, yang kedua penutup kepala, yang ketiga sepatu tertutup, yang keempat masker bedah, yang kelima kacamata atau goggles. Ini berfungsi untuk menghindari atau mengantisipasi adanya resiko percikan cairan tubuh. Yang kelima itu sarung tangan. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan prosedur cuci tangan yang baik dan benar setelah melakukan tindakan. Tadi video persembahan dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan satu pesan dari kelompok kami, patuh Anda akan menyelamatkan Anda dan menyelamatkan dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.